Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Wahyuwahono, mahasiswa Universitas Widya Mataram, Fakultas Hukum. NIM 2012-17682, kelas 2020A, Hukum Sore. Video ini dibuat guna memenuhi UAS Filsafat Hukum, dosen pengampu Bapak Roni Sulistianto Luhukai, SHMH. Saya akan membacakan makalah saya mengenai filsafat hukum yang berjudul Peranan Filsafat Hukum dalam Membangun Suatu Regulasi Hukum di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala sesuatu diatur dengan hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka hukum haruslah menjadi dasar pijakan atau landasan bagi setiap penyelenggara kegiatan dalam membuat kebijakan, dan hukum haruslah menjadi pedoman bagi masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa hukum menjadi panglima dan setiap orang dinyatakan sama kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meskipun demikian, negara Indonesia yang sudah bernegara dan sudah mencapai usia 76 tahun tetap saja masih belum mampu secara menyeluruh membentuk hukum yang bersifat nasional dalam arti hukum buatan bangsa Indonesia sendiri, bukan hukum peninggalan kolonial yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ilmu filsafat hukum sebagai cabang dari ilmu hukum telah memberikan arahan tentang hukum, yaitu tentang hakikat hukum, hubungan hukum dengan keadilan, cita-cita hukum, dan mengapa negara berhak menghukum. Dengan arahan dari ilmu filsafat hukum tersebut, maka pertanyaannya adalah bagaimanakah peran filsafat hukum dalam membangun regulasi hukum di Indonesia. Mengutip pendapat dari Herman Bakir dari bukunya Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan, ada beberapa pengertian yang ditransferkan para sarjana mengenai perkataan filsafat hukum. Bahwa filsafat hukum adalah aktivitas keilmuan yang terarah sehubungan dengan karakter hukum dan sistem hukum, relasi hukum dengan keadilan dan moralitas, serta pemecahan masalah atas sejumlah pertanyaan antara lain, apa hukum itu? Apa keadilan itu? Apa itu hak? Apa hakikat hukum? Berikut ini saya mencoba memaparkan tentang regulasi hukum di Indonesia dan kaitannya dengan filsafat hukum. Regulasi diartikan sebagai mengatur atau pengaturan, maka regulasi hukum diartikan sebagai pengaturan hukum. Oleh karena itu, hukum haruslah mampu mengakomodir atau menjabarkan makna dari beberapa inti tujuan dari filsafat hukum. Oleh Utrecht dikatakan, sumber hukum dibagi dalam arti formil dan material. Sumber hukum formil diartikan sebagai sumber dari mana peraturan memperoleh kekuatan hukumnya. Di Indonesia, sumber hukum formil dilihat dari cara pembentukannya adalah dibuat oleh Presiden bersama dengan DPR. Pasal 20 dan 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan sumber hukum material adalah yang berhubungan dengan materi atau isi dari hukum yang dibuat oleh DPR bersama Presiden. Dengan mengacu pada teori Steinbau dari Hans Kelsen, maka hierarki tata urutan peraturan perundangan yang saat ini berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Antara lain 1. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan Daerah Provinsi. 7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah 1. Munculnya perencanaan peraturan perundang-undangan yang disebut prolegnas atau prolegda. Pengaturan naskah akademik sebagai syarat dalam penyusunan rancangan undang-undang.
materi muatan pengaturan peraturan perundang-undangan mengandung asas sebagaimana yang dimaksud dalam makna filsafat hukum seperti yang telah disebutkan di muka sebelumnya, yaitu 1. Asas pengayoman, 2. Asas kemanusiaan, 3. Asas kebangsaan, 4. Asas kekeluargaan, 5. Asas kenusantaraan, 6. Asas Kebhinneka Tunggal Ika, 7. Asas keadilan, 8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, 9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, dan yang terakhir asas keseimbangan dan keserasian. Akhirnya sampailah pada kesimpulan bahwa filsafat hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun suatu regulasi hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pembentukan hukum di Indonesia mengacu pada Stenbauer dan Hans Kelsen. Selanjutnya, dari hierarki peraturan perundangan, sejak keluarnya TAP MPRS _20/MPRS _1966 sampai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Muatan materi selalu mengandung asas sebagaimana yang dimaknakan pada isi kaidah hukum dalam filsafat hukum. Tak ada gading yang tak retak, isi dari paparan saya ini masih banyak kekurangan. Saya berharap kritik dan masukan demi lebih baiknya paparan saya di masa yang akan datang. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.